Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cita, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah, bersama memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo, apa kabar pemirsa Suara Kebenaran? Senang sekali saya Brigita Manora kembali menyapa Anda dalam program ADR TV Suara Kebenaran yang menyuarakan kebenaran di tengah banyaknya fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Sahabat kebenaran, senang sekali karena hari ini kita akan mengelaborasi lebih jauh lagi berkenaan dengan pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor. Seperti kita ketahui, berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini masih muncul perdebatan, kira-kira subjeknya bagaimana, kemudian unsur-unsur di dalamnya ini seperti apa. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi berkenaan mengenai tema tersebut, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang tentu saja sudah siap untuk memberikan perspektif beliau-beliau. Saya kenalkan terlebih dahulu ada Dr. Sigit Suseno SHM HUM dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Pak Dr. Sigit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Harus selalu sehat ya Pak ya? Iya, ya ini sehat. memang harus selalu sehat untuk menyuarakan kebenaran tentu saja. Dan ini narasumber yang sudah beberapa kali hadir dengan perspektif yang juga luar biasa. Saya perkenalkan pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang. Pak Dr. Dian, apa kabar? Ketemu lagi. Alhamdulillah. Semakin sehat ya Pak? Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Ini kalau kita bicara tentang kerugian negara dari pasal 2, 3 Undang-Undang Tipikor, memang masih muncul perdebatan. Saya ke Dr. Sigit dulu lah, ini berkenaan juga dengan pidananya ya Pak Dokter. Ini masih ada saja sampai saat ini perdebatan dan diskusi-diskusi mengenai pasal 2, 3 ini. Tapi saya mau tahu dulu perspektif dari Pak Dr. Sigit, silahkan. Ya, baik, pertama kalau kita lihat pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang kita kenal sebagai korupsi murni ya, karena selalu dikaitkan dengan unsur kerugian keuangan negara. Nah, dari sisi rumusan delik itu salah satu unsur yang harus dibuktikan. Jadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, kata dapat dari rumusan pasal 2 pasal 3 itu dinyatakan dicabut inkonstitusional. Sehingga tafsirnya pasal 2 pasal 3 itu menjadi delik material. Nah, karena delik material maka unsur merugikan keuangan negara itu menjadi unsur substantif yang harus dibuktikan. Jadi kalau teorinya, kalau unsur ini tidak terbukti maka tindak pidana korupsi dalam pasal 2 pasal 3 tidak pernah ada. Nah, tapi dalam praktik ini bahkan di dunia akademisi juga terjadi banyak tafsir terkait dengan unsur kerugian negara atau merugikan keuangan negara. Jadi kalau kita pakai penjelasan Undang-Undang Tipikor, kemudian Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang BPK, itu pengertian keuangan negaranya relatif luas. Jadi termasuk harta yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk BUMN, BUMD yang sumbernya ada atau terkait dengan keuangan negara, maka dikatakan itu sebagai keuangan negara. Nah, sementara di Undang-Undang BUMN dinyatakan bahwa kalau yang sudah dipisahkan, misalnya, itu tidak termasuk lagi pengertian keuangan negara atau keuangan daerah. Bahkan ada fatwa juga di Mahkamah Agung bahwa kalau sudah dipisahkan ke BUMN maka tidak termasuk kualifikasi keuangan negara. Tapi dalam praktek penegakan hukum ini banyak putusan yang macam-macam. Ada yang mengacu kepada tetap pada rezim korupsi bahwa itu keuangan negara, tapi ada yang juga berpandangan bahwa itu tidak termasuk keuangan negara. Itu satu hal. Hal lain sebetulnya untuk bicara terkait dengan pasal 2 pasal 3 tidak cukup hanya kalau ada kerugian keuangan negara itu korupsi, itu belum tentu.
itu harus ada unsur lain sebetulnya yang disebut dengan perbuatan melawan hukumnya. Kalau pasal 2 menyebut secara tegas secara melawan hukum, kalau pasal 3 menyebutnya terkait dengan masalah penyalahgunaan wewenang. Jadi pasal 2 disebutnya sebetulnya relatif bersifat umum. Kalau yang pasal 3 Spesifik. itu semacam lex specialis karena hanya pejabat yang memiliki kewenangan atau kedudukan yang memiliki kewenangan yang bisa dikualifikasi pasal 3. Jadi untuk adanya kualifikasi tindak pidana pasal 2 harus ada perbuatan yang melawan hukum dulu dan ada akibat berupa kerugian keuangan negara. Dan ini harus, karena menjadi delik material, harus ada hubungan kausal. Jadi tidak bisa ada perbuatan, ada kerugian keuangan negara, otomatis itu sebagai korupsi. Tapi harus ada hubungan kausal bahwa kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Tapi kalau kita bicara mengenai perbuatan melawan hukum ini kan mesti ada niat ya, harus ada intensnya. Nah, bagaimana kemudian ketika sebenarnya dalam proses pengambilan kebijakan atau suatu keputusan, entah itu pemerintah, entah itu pejabat BUMN dalam hal ini yang spesifik di pasal 3, Pak Sigit, ini niatnya memang sebenarnya tidak melakukan hal itu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu menimbulkan kerugian. Nah, bagaimana kemudian kalau dari pendapat Pak Sigit? Ya, kalau menurut saya sebut ada elemen of crimes ya. Ada actus reus, ada mens rea. Jadi perbuatan itu harus dilandasi oleh itikat tidak baik atau evil will, sikap batin jahat dari si pelaku bahwa dia memang ingin melakukan satu kejahatan. Itu yang sebenarnya yang membedakan antara tindak pidana dengan pelanggaran administrasi. Misalnya nanti Pak Dian bisa menjelaskan aspek administrasi. Jadi kalau di hukum pidana ada perbuatan melawan hukum yang di dalamnya ada unsur mens rea. Itu baru dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks atau dalam perspektif hukum pidana. Dan perbuatan melawan hukum ini mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sehingga bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Tapi kalau bicara kerugian negara, nah tadi karena Pak Dian sudah di-mention, Pak Dian, kalau bicara tentang administrasi sebenarnya maka sanksinya harusnya administrasi, tidak kemudian akibat dari suatu tanda tangan dianggaplah itu merupakan kerugian negara, padahal bisa jadi kalau itu kasusnya adalah yang spesifik di pasal 3 itu lebih ke administratif sebenarnya. Tapi sekarang kan ada administratif penal law yang sudah mulai digaungkan. Salahnya administratif tapi kena pidana. Nah, kalau Pak Dian sendiri melihat bagaimana? Ya, betul Mbak. Jadi perkembangan, saya waktu itu melakukan riset ya bahwa sejak reformasi itu justru lebih banyak beberapa tindakan administrasi itu tidak diselesaikan dengan administrasi, tapi lebih banyak ke arah pidana itu sejak reformasi. Ini kan paradoksal ya. Padahal reformasi kan kita ingin menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan ya, tapi justru malah mendorong ke arah terjadinya premium remedium bagi pidana gitu. Padahal sebenarnya kan ultimum remedium. Kodratinya hukum pidana kan ultimum gitu kan. Nah, perkembangan itu malah jadi premium karena begitu banyak tindakan-tindakan administrasi, tindakan korporasi yang selalu kemudian dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Ini kan sangat membahayakan sekali karena tidak ada kepastian. Di sisi lain juga harus dilihat, tadi Pak Sigit juga mengemukakan bahwa esensi dasar dari kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukumnya kemudian diatur di dalam hukum administrasi, di dalam hukum korporasi, kalau kondisi-kondisi ini diselesaikan dengan cara ini, administrasi disediakan, korporasi disediakan. Nah, harusnya kan itu terlebih dahulu, bukan kemudian diarahkan langsung ke hukum. Agak meloncat gitu ya, dari hukum korporasi dan hukum administrasi langsung ke hukum pidana. Nah, loncatan ini yang kemudian dianggap itulah membuat ketidakadilan. Mengapa kemudian dianggap sebagai loncatan? Karena kan harusnya menurut putusan MK 25/2016 tadi dikemukakan, harusnya kalau ada seorang pejabat atau direksi BUMN, BUMD yang melanggar wewenang, prosedur, dan salah pelaksanaan, maka itu ada administrasi. Kecuali tadi yang Pak Sigit kemukakan, kecuali terbukti bahwa orang ini ternyata ada menerima atau memberi suap
atau melakukan tipuan. Nah, itu betul memang diarahkan ke pidana. Tapi kalau yang lain-lain, salah pelaksanaan, ini harusnya tidak impor menjadi impor, hal itu kemudian diserahkan kepada administrasi bagaimana memitigasinya. Nah, yang hal itu sebenarnya sudah ada, Mbak, di peraturan perundang-undangan bagaimana cara mengatasi kesalahan kebijakan atau administrasi. Begitu. Tapi kalau berkenaan dengan keuangan negara, nah tadi Pak Sigit sempat mention bahwa sebenarnya sudah dipisahkan dan harus nyata. Nah, ini bagaimana Pak Dian? Ya, pertama memang pengertian dari kerugian negara kan harus nyata dan pasti ya. Harus nyata dan pasti. Jadi tidak bisa kemudian tidak bisa kemudian asumsi, indikasi, potensi, bahkan imajinasi loh Mbak, gitu ya. Itu tidak boleh itu ya. Jadi karena dia harus nyata dan pasti, jadi harus dipastikan, diperiksa bahwa memang ini ada kekurangan dari uang negara. Bahkan tadi pasti dimukakan perkembangan sekarang itu uang negara itu mengalir sampai jauh kayak lagu Bengawan Solo gitu ya. Jadi mengalir sampai jauh, berasal bersumber di peredaran negara, akhirnya dianggap sebagai uang negara. Jadi padahal udah dipisahkan, udah diimbrengkan, udah kemudian kemana-mana, sehingga akhirnya menyebabkan ketidakjelasan. Ini sebenarnya di mana batasan keuangan negara itu di mana gitu loh. Karena padahal Mbak di PP 39 2007 sudah ada batasannya, adalah ketika uang itu di kas negara dan dikelola, dicatat oleh negara, sehingga kalau yang lain tidak termasuk. Tidak termasuk, tetapi tadi Pak Sigit sampaikan bahwa dalam praktiknya kerap kali tadi yang Pak Sigit sudah semakin meluas begitu ya tafsirnya Pak Sigit. Nah, ini kita coba luruskan. Kalau dari pidana, semestinya itu aturannya yang hanya boleh dipidanakan. Ini dari ketentuan pidananya ya Pak. Nah, ini harusnya yang seperti apa? Nah, kalau dari perspektif pidana, ya kalau dasarnya hukum pidana itu legalitas, maka tadi ada disparitas ya, penafsiran. Tadi ada yang menggunakan undang-undang tipikor, undang-undang keuangan negara, undang-undang BPK, bahwa itu akan masuk semua keuangan negara, mau dipisahkan mau enggak. Dan kalau dasarnya itu, ini rejimnya hukum pidana, ya dianggap ya kita punya dasar. Tapi perspektif lain tadi, kalau yang bahkan tadi fatwa MA sudah menyatakan juga bahwa kalau sudah dipisahkan itu bukan lagi keuangan negara. Tapi dalam praktek ya tetap ada. Jadi munculnya ketidakpastian hukum terkait dengan bagaimana menafsirkan keuangan negara tersebut. Nah, tapi intinya sebetulnya kalau dalam pandangan saya tidak cukup bahwa ada kerugian keuangan negara itu otomatis bahwa itu korupsi. Gitu. Tapi harus dianalisis dulu sebetulnya perbuatan melawan hukumnya apa. Tadi kalau ini pelanggaran administratif itu tidak bisa kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana. Jadi kalau perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana tetap harus ada mens rea-nya apa. Tadi saya sebut elemen of crime itu ada actus reus, ada mens rea. Jadi dalam perbuatannya itu ada sikap batin jahatnya gitu. Sementara dalam pelanggaran administratif atau di bidang hukum perdata itu tidak ada. Itu yang membedakan hukum pidana dengan hukum perdata atau hukum administrasi. Ada unsur mens rea yang melekat pada perbuatan. Tapi bagaimana ketika mens rea-nya ini adalah sebenarnya untuk kebaikan Pak, untuk kemajuan perusahaan katakanlah, ataupun untuk kemajuan daerah katakanlah begitu ya Pak ya. Tetapi di tengah-tengah jalan ada kondisi yang kemudian membuat pada akhirnya terjadi kerugian ataupun salah perhitungan. Karena kan kalau kita bicara perhitungan ini kan agak panjang. Ini dari sisi pidana dulu ya Pak, dari sisi pidana. Nah, itu bagaimana sebenarnya mensiasati atau menanggapinya Pak? Nah, kalau case-nya seperti itu, maka mens rea-nya tidak ada. Misalnya itu terkait dengan bisnis, ya, berarti nggak ada mens rea, memang itu kepentingan bisnis saja. Atau ini untuk kepentingan masyarakat, mungkin saya ambil contoh kasus Makhrus Effendi tahun 65, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan bahwa perbuatan dari terdakwa hilang sifat melawan hukumnya karena negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapatkan untung. Jadi unsur-unsur itu menunjukkan bahwa tidak ada mens rea dari si pelaku yang itu kemudian menjadi menghapuskan sifat melawan hukumnya dari si terdakwa. Jadi walaupun perbuatan itu secara normatif melanggar ketentuan, tapi perbuatan itu bisa dibenarkan. Karena mungkin juga si
pejabat ini tidak bermaksud untuk menguntungkan tadi, terdakwa tidak mendapatkan untung, tidak ada keuntungan apa-apa. Justru ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi dua unsur ini tetap harus didalami, aktus seriusnya apa, apakah ada mens rea atau enggak, sehingga kemudian bisa mengkualifikasi bahwa ini melawan hukum dalam konteks pidana, sehingga baru nanti dikaitkan dengan apakah ada kerugian negara atau Tapi ini harus nyata berarti kerugiannya ya? harus. Setelah putusan MK itu menjadi delik material, maka kerugian negara itu harus nyata dan harus tadi Pasti. harus ada hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum. Jadi Kalau menjadi delik material kan harus seperti itu teori. jadi harus ada dua sebenarnya. Tapi Pak Dian, kalau kita lihat belakangan ini kan bukan nyata, tapi kadang-kadang kalau kata Pak Dian tadi bisa jadi ini baru potensi, baru segala macam hal, dan akhirnya masyarakat pun ini mesti kita luruskan di sini karena ini adalah suara kebenaran. Jadi Pak Dian mungkin bisa ditekankan lagi berkenaan tentang kalau dari sisi administrasinya, apabila itu potensi-potensi, apakah itu bisa dibilang kerugian secara nyata ataukah sebenarnya tidak boleh? Ya tentu tidak boleh Mbak ya, jadi harus dilihat ketentuan di pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pemberdayaan Negara bahwa kerugian negara itu adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti. Harus nyata dulu, nyata dan pasti. Nah kemudian kan ditanyakan apa sih nyata dan pasti itu? Nyata dan pasti itu adalah ketika diakui di dalam catatan, oh memang betul kita mengakui ada kerugian. Dan kemudian diakui, ya kemudian di dalam satu segi formalitas diakui bahwa memang itu rugi. Sebagai contoh misalnya Mbak, misalnya dalam satu perseroan BUMN dinyatakan bahwa kami mencatat ada kerugian. Tapi kerugiannya sebagai apa? Apakah tadi Pak Sigit kemukakan, apakah memang ada suatu markup, pemborosan atau apa yang berindikasi pada pidana. Jadi dengan sengaja. Ya, dengan sengaja oleh seseorang atau siapapun, atau memang ternyata ini ada yang tadi Mbak kemukakan, mungkin ada risiko-risiko dari inovasi, ada kegiatan investasi, perdagangan. Bagaimanapun kan kalau jualan nggak mungkin orang nggak rugi di seluruh dunia. Kalau nggak ada seluruh dunia, nggak ada dagang yang nggak rugi ya Pak ya. Semua pasti ada rugi, makanya ada neraca laba rugi. Sehingga pengakuan itu dikemukakan sebagai dasar bahwa inilah yang disebut sebagai rugi tetapi diakui sebagai risiko. Makanya berubahlah tuh Mbak, rugi itu menjadi risiko karena dia sudah dimitigasi cara untuk menanggulanginya supaya tidak menjadi rugi. Sehingga harus nyata dan pasti diakui. Jadi tidak lagi seperti sekarang, tren sekarang itu saya lihat Mbak ya, kerugian itu seperti menjadi asumsi saja, potensi saja ternyata. Kedua, indikasi doang. Keempat yang bahaya, imajinasi. Kalau dia mempunyai ternak, nanti dia punya anak, nanti dia punya cucu, ya itu kan masih imajinasi yang belum tentu dia akan demikian. Nah, kondisi itu yang membahayakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Gitu. Nah, ini yang berbahaya karena belakangan ternyata masih hanya sebatas potensi ya Pak ya. Dan kadang-kadang ini yang sebenarnya resiko di kemudian hari ada di tengah-tengahnya ini permasalahan, tiba-tiba dipidana. Nah, kalau dari sisi administrasi Pak, bicara resiko ini kan sebenarnya sudah dihitung, tetapi tidak ada kemudian yang menyangka misalnya di tahun 2019-2020 ada pandemi. Nah, ini kalau dari Pak Dian, itu kan banyak dampaknya, eksesnya banyak, termasuk bisnis. Ada kerugian di sana. Apakah ini dimungkinkan juga Pak Dian untuk masuk ke penal law-nya bukan hanya di administrasi? Ya, kalau yang seperti itu kemudian Mbak, dalam Undang-Undang 2 tahun 2020 kemudian kan diatur bahwa kalau sesuatu itu tidak menjadi kerugian negara kalau kemudian diakui sebagai biaya di Undang-Undang APBN. Nah, gitu loh. Nah, maka kan tadi administrasi itu sudah mengatur kalau kondisi-kondisi yang tidak terukur yang kemudian terjadi mendadak ya, force majeure seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kerugian karena telah diakui sebagai biaya di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keuangan, sehingga akhirnya dia dicatat. Makanya Mbak, untuk menyatakan bahwa ini jadi kerugian negara atau risiko negara, kita identifikasi apakah diakui di dalam catatan sebagai biaya atau ternyata oh iya terjadi perbuatan melawan hukum yang tadi misalnya ada suap, tipuan, paksaan. Nah, kalau itu harus ada jelas perbuatan iya, ada jelas. Betul, ada pengakuan bahwa itu adalah akibat risiko atau kerugian negara perbuatan hukum pidana tadi atau memang ini adalah
suatu risiko yang diakuilah sebagai biaya di dalam pelaksanaan. Gitu, Tapi ini ada yang kemudian kemarin saya mendengar curhatan nih Pak Dian, ada kaitannya juga dengan pasal 2 dan 3 ini Pak Sigit juga. Ketika kemudian di awal-awal pandemi itu kan masker mahal, benar ya Pak? Masker mahal sehingga proses pengadaannya pun juga harus cepat. Nah ketika itu memang boleh-boleh saja pengadaan itu dilakukan. Tetapi saat auditnya dilakukan sekarang, muncul temuan, lah ini kenapa bisa mahal? Padahal kalau ditarik berikutnya ini sebenarnya nggak segitu harganya. Nah ini bagaimana Pak Dan kalau secara administrasi dulu? Nah, kalau itu Mbak, ada di dalam standar pemeriksaan, bahkan di PP 45 2020 ada tuh, bahwa kalau standar pemeriksaan itu dilakukan pada saat keadaan tertentu yang darurat, seperti tadi ya, bahwa keadaannya darurat seperti itu, dia harus menggunakan standar kondisi alas fakta alas hukum pada saat terjadinya. Jadi pada saat kondisi darurat itu memang segitu harganya, nggak mungkin kemudian ditarik ke situasi normal. Makanya kan keadaan-keadaan seperti itu tidak bisa, makanya kan suatu kebijakan dalam hukum administrasi, Utrecht menyatakan juga ditekankan oleh Belivante bahwa kondisi darurat jangan kemudian dinilai dalam kondisi normal, nggak matching, pasti salah gitu loh ya. Makanya caranya adalah melihat alas fakta situasinya krisis, ya matching dengan penilaian krisis. Gitu. Pak Sigit nih, kalau Pak Sigit melihatnya gimana dari pidananya? Ya, sebetulnya inline-nya yang disampaikan oleh Pak Dian. Jadi dalam konteks pidana itu terkait dengan kondisi yang terjadi. Sebetulnya itu bisa dikonstruksi dalam konteks mens rea. Bagaimana membuktikan satu mens rea dari si pelaku bahwa pada saat itu memang memiliki niat jahat atau tidak. Nah, sebetulnya situasi kondisi yang terjadi itu menjadi saya sebut fakta objektif yang bisa mengkonstruksi ada mens rea atau tidak. Jadi kalau pada saat itu karena kondisi pandemi sehingga tidak mungkin dilakukan misalnya pengadaan secara wajar, secara normal, sehingga itu harus dilakukan percepatan atau kebijakan yang mungkin melanggar aturan, tapi dilihat dalam kondisinya itu bukan untuk niat jahat untuk mendapatkan keuntungan atau lain-lain, tapi itu untuk membantu misalnya memulihkan kesehatan masyarakat, sehingga bisa dilihat bahwa mens rea tidak ada, sehingga tidak bisa kemudian dikonstruksi bahwa di sana ada yang disebut dengan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Jadi dalam konteks mens rea kan sikap batin ya, sikap batin itu kan tidak bisa lihat. Saya sikap batin Bapak Nohara apa saya nggak tahu ya, lagi lihat saya nggak tahu. Nah, tapi secara teori mens rea itu dikonstruksi dari fakta objektif yang melingkupi perbuatan tersebut. Maka bisa dilihat, bisa dinilai, di sini kondisinya bukan untuk niat jahat mendapatkan keuntungan, memperkaya diri, bukan. Tapi untuk misalnya membantu memulihkan kesehatan masyarakat. Ini kalau dari sisi pengambilan kebijakan itu ya. Nah ini juga yang belakangan agak menjadi perbincangan, Pak Sigit. Kita ke Pak Sigit lagi. Kalau tadi kan kaitannya dengan kedaruratan, dengan kondisi tertentu ya Pak ya, bahwa mesti ada dilakukan diskresi, disposisi dan lain-lain. Nah ini yang kemudian belakangan juga menjadi tanda tanya orang. Ketika saat ini kebijakannya sudah ada Pak, akhirnya orang buru-buru untuk bisa mewujudkan hal itu. Ini fenomena yang terjadi ya. Tapi kemudian berganti pemerintahan, berganti rezim, itu kebijakannya masih ada Pak, tapi dianggap itu kerugian karena ada perubahan paradigma lagi. Ya, ini bagaimana kalau dari pidananya Pak? Ya sama sebetulnya. Tadi kalau mau kaitan dengan korupsi ya, bukan hanya melihat dari sisi kerugian keuangan negara, tapi harus dilihat dari sisi perbuatan melawan hukum. Apakah ada aktus seriusnya, ada mens rea-nya. Itu yang harus didalami sebetulnya. Kalau sudah termenuhi unsur-unsur aktus serius mens rea, baru dilihat apakah ada hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara yang terjadi. Jadi sebetulnya tidak terlalu mudah juga untuk bisa mengkualifikasi suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi ya, karena deliknya menjadi delik material ini. Nah ini jadi yang perlu digarisbawahi sahabat kebenaran semua, harus ada niat aktus serius dan dibuktikan dengan fakta objektif itu tadi kalau disampaikan oleh Pak Sigit. Dan ini bukan hal yang mudah ya Pak ya, temuan-temuan dan lainnya harus diruntut dan kemudian secara legal positif bukti nyatanya itu harus ada ya Pak. Ya, itu dikonstruksi dari rangkaian perbuatan yang terjadi. Mungkin saya sederhananya begini, kalau ada orang mau membunuh seseorang misalnya, dia sudah beli senjata api, kemudian di rumah dirakit, kemudian datang ke tempat kerja dari si korban,
kemudian pada saat si korban datang kemudian dia menarik pelatuk, maka itu fakta objektif yang melingkupi bahwa kita bisa konstruksi bahwa pelaku punya mens rea. Nah, seperti itulah analoginya. Pak Dian, kalau Pak Dian bagaimana? Kalau saya tadi karena memang betul bahwa untuk mengidentifikasi itu dalam kondisi sekarang itu harusnya kan objektif ya. Salah satu yang objektif itu ada caranya dengan membuat suatu standar audit investigatif dan standar audit forensik yang tadi mendeteksi, jadi supaya nanti kegaduhan bahwa ini adalah karena berganti kepemimpinan pemerintahan tidak ada diskusi seperti itu ya. Makanya untuk menghindari itu harus ditetapkan suatu standar audit investigatif maupun standar forensik. Ini udah ada tapi standar ini? Sudah ada, tapi sayangnya Mbak, jadi Indonesia namanya juga ya. Jadi sudah tahu bahwa badan berwenang itu BPK, dia kemudian ke yang lain. Nah ini yang membahayakan. Ini bahaya lagi. Jadi ikutannya ada, padahal kan sebenarnya harus diidentifikasi bahwa misalnya audit investigatif standarnya seperti ini, sehingga kan filosofis dari suatu pemeriksaan seperti ini adalah objektif. Jadi tidak boleh ada dari sini dari sana gitu, harus betul-betul objektif, memang ditemukan adanya penyalahgunaan atau tidak gitu. Jadi harus ada bukti dan lain-lain. Nah, ini bicara tentang kewenangan yang tadi Pak Dian sampaikan. Harusnya di sini, tapi kemudian yang ini juga ikut periksa, yang ini juga ikut periksa, yang ini juga ikut periksa. Pak, akhirnya standar-standarnya ini kan jadi berubah-berubah berdasarkan institusi mereka. Nah, ini kalau Pak Dian secara administrasi apakah itu diperbolehkan, dibenarkan? Sangat tidak justru Mbak, karena satu bahwa kalau ada tindakan-tindakan yang harus kemudian mengikat publik, Mbak, itu harus berdasarkan wewenang dulu. Punya kewenangan enggak gitu loh, baru kemudian mengikat semua orang. Sekarang kondisinya tidak berwenang, sudah tidak berwenang, standarnya enggak ada, alas hukum tidak ada, tidak pernah menggunakan audit atau partem, didengar pendapatnya. Kondisi itu akhirnya kemudian dipergunakan. Saya tidak tahu dia dalam pembuktian hukum acara ya Pak Sigit ya, kondisi seperti itu bagaimana. Padahal kan sebenarnya secara hukum administrasi tidak ada badan atau pejabat yang tidak punya wewenang melakukan tindakan publik. Nah, dalam kondisi ini harusnya kan audit investigatif maupun forensik sebagai dasar menentukan ada tidaknya kerugian negara, harus badan pejabat berwenang dulu, punya standar, dan yang ketiga yang paling penting Mbak, sesuai dengan prinsip good corporate governance dan good governance adalah penerapan audit et alteram partem. Didengar kedua-duanya secara patut, kemudian dituangkan di dalam hasil laporan. Sekarang sudah tidak berwenang, prosedur standar nggak dipatuhi. Ketiga, nggak pernah tuh didengar orang tuh kemudian dituangkan dalam hasil pemeriksaan. Akhirnya inilah yang membahayakan sistem penegakan hukum di Indonesia. Padahal sudah ada sebenarnya ketentuannya, sudah ada kemudian ranahnya, jalur-jalurnya, tapi ternyata bisa loncat. Iya, begitulah. Makanya kalau dari pengamatan Pak Dian nih, Pak Dian. Itu banyak sekali Mbak. Bahkan saya waktu itu di dalam penelitian disertasi saya ya, sekitar 73% sebenarnya akibat pemeriksaan seperti itu yang kemudian dilarikan ke arah pidana, pada sebenarnya ini masih tersedia mitigasi di administrasi maupun di korporasi. Tapi Pak Dian, kalau dengan kondisi ini, sudah saya nanti ke pidana juga Pak Sigit, dengan kondisi seperti ini pada akhirnya kan makin banyak orang dalam hal ini yang memiliki kewenangan ya, entah itu pejabat pemerintahan, entah itu pejabat BUMN, BUMD yang tadi Pak Dian sudah mention, pada akhirnya takut untuk melakukan aksi korporasi. Karena kesalahan administrasi sudah ada hitungannya, visibility tadinya sudah lengkap, sudah jelas semuanya, sudah dibahas dalam radir, tapi ternyata di kemudian hari ditemukan adanya kerugian negara. Nah, ini Pak Dian sendiri melihatnya bagaimana? Ya, itulah bahayanya, Mbak. Justru menurut saya lebih bahaya di korupsi ada ketika badan pejabat pemerintahan maupun para BUMN, BUMD itu tidak inovatif. Jadi dia terjebak pada rutinisme dan inkretisme. Jadi seperti itu ya, tunggu arahan sampai kapanpun. Kita kasihan banget menggaji seseorang dengan pajak rakyat dengan cuma menjalankan kegiatan rutin gitu kan. Bahaya banget seperti itu, sehingga ini sangat membahayakan. Padahal justru pemerintahan itu diarahkan untuk mencapai tujuan bernegara, kan dulmatehnya, kemanfaatnya didorong gitu. Nah, ke depan menurut saya Mbak, harusnya itu pejabat-pejabat seperti itu didorong soal dulmatehnya. Jadi soal apa sih Anda tuh kerjaannya bermanfaat nggak bagi masyarakat gitu. Jadi lebih banyak ke dulmatehnya daripada soal rahmatek maupun
wet matanya itu kan. Jadi sehingga kita itu para pembayar pajak memang bersyukur dia membayar seseorang itu sebagai pejabat karena dia mempunyai kapasitas kemanfaatan bagi masyarakat begitu. Kita ke Pak Sigit. Pak Sigit ini jadi mesti inovasi tapi akhirnya takut karena dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana karena tidak semuanya ini dalam hal pidana, korupsi dan lain-lain. Ketika kita melakukan aksi korporasi itu punya niat seperti yang tadi Bapak berkali-kali tekankan, harus ada fakta objektifnya, harus ada kelihatan, nggak bisa hanya karena tanda tangan satu kemudian ditersangkakan, kemudian menjadi ibarat kata pesakitan begitu ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Sigit sendiri? Ya, saya sependapat dengan Pak Dian dalam aksi korporasi kan itu ada ruang lingkup tersendiri ya. Itu sebenarnya dalam konteks bisnis ya. Walaupun memang ada pelaku-pelaku korupsi dalam yang tanda memang petik yang pintar memang ya, bisa melakukan modus-modus yang canggih, tapi tetap untuk penegakan hukum harus lihat secara akurat ya. Jadi dalam konteks bisnis memang terjadi kerugian itu sebuah resiko, sehingga apapun yang dilakukan dalam konteks bisnis sebaiknya tidak kemudian menjadi dikorupsikan. Sejauh ada konteks di prinsip bisnis judgment rule ya, tapi selama itu dipenuhi maka inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh pejabat korporasi itu ya harus dilakukan. Kalau enggak, justru mungkin akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dia hanya dibayar untuk tadi hanya melakukan rutinitas, bukan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi. Harusnya kan korporasi itu harus mendapatkan mendatangkan keuntungan yang besar buat negara, sehingga mengapa dia ditempatkan di korporasi tersebut gitu. Nah, jangan sampai ada yang mungkin seperti dulu ya, jadi pejabat daerah itu takut karena sedikit-sedikit dikorupsikan. Ini jadi pejabat BUMN juga takut karena nanti suatu saat karena sampai 15 tahun deg-degan terus selesai. Nah ini kalau dari sisi pidana bagaimana sebenarnya Bapak melihatnya? Sama lah sebetulnya. Jadi untuk konteks bisnis ini aksi korporasi ya harus dipahami itu sebagai bagian dari konteks bisnis ya. Jauh tadi harus dibuktikan kalau ini memang termasuk korupsi, harus dibuktikan dulu perbuatannya seperti apa, melawan hukum seperti apa, ada mens reanya atau enggak gitu. Jadi kalau itu memang murni bisnis ya harusnya dianggap sebagai bagian dari bisnis. Kalau terjadi kerugian keuangan negara ya itu risiko ya. Mungkin dalam putusan Ibu Karen ya kemudian dianggap itu sebagai bisnis. Mungkin seperti itu. Iya Pak Dian. Jadi di Kejaksaan Agung dia nggak apa-apa, kemudian di KPK diputus bersalah. Ya, nah itu dia yang unik juga yang terakhir itu yang Ibu Karen itu yang kedua itu juga ada putusan pengadilan yang dinyatakan tidak kerugian negaranya tidak ada dan ditagihkan sebagai ke Amerikanya, tetapi ada perbuatan hukum. Kan bingung ya Bang, kondisinya adalah perbuatan hukum beliau itu kan sebenarnya kan sebagai direksi ya, direksi itu kan kolektif lagi ya Mbak ya, keseluruhan, jadi tidak mungkin dia kecuali inisiatif sendiri dan dibuktikan dia menerima sesuatu. Kita juga setuju ya Pak Sigit ya kalau kondisi-kondisi itu, tapi kalau ternyata selalu trennya tuh Mbak, saya lihat ya perkembangan dari APH itu selalu melanggar SOP. Sangkatu Pak Sigit, apakah betul melanggar SOP adalah pelanggaran pidana gitu ya Mbak ya? Kedua adalah tidak ada analisis dan kajian. Saya juga bingung sejak kapan tidak ada analisis dan kajian kemudian jadi pidana gitu kan itu ya Mbak ya. Jadi kalau ada mahasiswa tidak menyelesaikan skripsi itu jadi pidana tuh Mbak Kakak. Kalau kondisinya seperti ini ya. Jadi tren-tren seperti ini kan sebenarnya loh, ini apakah betul perbuatan pidana, karena kan itu masih berada pada ranah korporasi yang kemudian dimitigasi apakah memang menjadi biaya ke perusahaan atau dikenakan kepada orang yang mengambil tindakan gitu. Jadi memang mesti dipisahkan begitu ya Pak Dian ya sebenarnya. Ini yang mana, benarkah administrasi murni yang sebenarnya itu bisa diselesaikan secara administrasi saja, ataukah ini justru malah ada niat, ada fakta-fakta objektif yang menunjukkan mens rea, niatan begitu ya Pak ya. Hanya saja sekarang ini Pak Sigit, ini saya ke Pak Sigit dulu, bicara tentang framing. Nah, ini kan pada akhirnya sebenarnya masih potensi tadi kalau Pak Dian di awal sampaikan, dan ini sebenarnya belum tentu merupakan pidana, tetapi bisa jadi hanya
administrasi saja dan sebenarnya sudah lengkap, tetapi karena potensinya dibilang sedemikian besar, akhir framing ini membuat kan belakangan ini kan tidak ada keadilan tanpa viral. Pak Dian pasti gitu loh. Ya sebetulnya itu kontradiksi ya antara framing dengan substansi penegakan hukum pidana Karena yang bicara adil materi itu, ya. ya itu sangat kontradiktif. Jadi tidak boleh penegakan hukum itu didasarkan pada atau dipengaruhi oleh framing. Ya, penegak hukum tuh harusnya bisa konsisten ya, konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang dianutnya sebetulnya. Jadi kalau sekarang eranya harus diviralkan Iya, no viral no justice katanya netizen, Pak. Harusnya tidak boleh dipengaruhi oleh itu. Justru ini yang akan menggerus sisi keadilan dalam konteks penegakan hukum. Mungkin dari sisi masyarakat umum dipandang, wah ini anti korupsi dan lain-lain. Tapi justru misalnya dalam konteks substantifnya, kalau tidak terpenuhnya ya harusnya tidak menjadi kasus korupsi. Jadi menurut saya framing antara framing dengan penegakan hukum pidana itu sesuatu yang kontradiksi, harusnya tidak boleh dikaitkan dengan itu. Itu sebetulnya yang akan menurut saya mengganggu arah penegakan hukum di Indonesia menjadi penegakan hukum yang adil dan benar. Itu yang kayaknya kalau kita menengok di Amerika, juri itu dilarang kemudian mengakses media. Betul, ya Pak ya. Jadi benar-benar dia melihat fakta di persidangan saja agar tidak terganggu begitu ya Pak ya. Kalau Pak Dian melihatnya bagaimana Pak Dian? Ya, bahwa sisi yang paling penting dalam penegakan hukum Indonesia, khususnya dalam hukum administrasi adalah soal objektivitas. Objektivitas itu Mbak, di dalam satu prinsip di dalam hukum administrasi paling penting adalah audi atam partem. Dia tuh harus objektif. Apa makna objektif itu adalah saya mendengar kedua pihak secara patut. Tidak kemudian karena saya ini sudah di framing, akhirnya ya sudah menurut asumsi dan prinsip saya aja. Nah itu yang tidak tepat. Makanya betul-betul hukum administrasi itu menjaga sekali soal objektivitas. Semuanya didengar, patut masukkan ke dalam hasil pemeriksaan, diidentifikasi, ditanyakan tanggapannya. Nah setelah itu kemudian nanti simpulannya apa terserah gitu Mbak. Tapi kan alas hukum dan alas fakta semua memadai. Jadi jangan kemudian tadi no justice, no viral, no justice gitu ya. Akhirnya semua bagaimana kalau tidak tepat gitu kan, kembali pada edukasi dan prinsip kualitas kapasitas kita dalam penegakan hukum itu sangat mempengaruhi sekali gitu Mbak. Bahkan Mbak, ciri dari suatu negara modern adalah mengedepankan hukum administrasi. Maaf ya Pak Sigit ya. Maka dia tuh memang fungsi tadi kodratinya dari hukum pidana memang di belakang dalam hukum di negara-negara modern. Makanya hukum administrasi itu betul-betul diletakkan di depan. Misalnya kalau ada pelanggaran langsung dikenakan denda 400% gitu. Itulah fungsi-fungsi administrasi pemerintahan modern mendorong hukum administrasi negara berperan dalam penegakan hukum gitu Mbak. Tapi kan kenyataannya Pak Dian, ini mohon maaf ya, ini agak ke belakang lagi ini. Banyak masyarakat yang banyak berkomentar untuk bisa memviralkan itu tidak paham. Ini kewenangannya siapa, ini ranahnya siapa. Istilah-istilah seperti anak muda zaman sekarang pun BPK, BPKP. Ini orang juga, ini apa begitu kan ya. Pak Dian, bagaimana harusnya? Ya itu edukasi kan perlu dikemukakan Mbak, edukasi tadi soal penyadaran. Dan ini juga kita harus hentikan Pak Sigit ya, salah satunya adalah kita harus menghentikan Mbak Brigita, menghentikan konsep selalu efek jerah. Di negara lain itu udah tinggalkan. Di negara modern ya banyak efek manfaat, nggak ada efek jerah gitu kan. Karena efek manfaat itu kita ingin tahu cost benefit analisisnya bagi negara itu apa. Kalau ini semua dipidanakan, apakah betul memang memberi dampak lebih besar manfaat bagi negara atau enggak gitu kan. Nah, esensi dasarnya tadi pada penerapan sistem dan edukasi masyarakat bahwa sebenarnya untuk mencegah segala itu adalah dengan memberi pengendalian sistem pengendalian intern yang lebih baik dan kapasitas kualitas penegakan hukum yang sesuai dengan standar. Ingat di pilarnya Mahkamah Agung ada tuh Mbak Brigita, di pilar Mahkamah Agung adalah keadilan adalah dasar
terbentuknya pemerintahan yang baik. Nggak adil, jangan berharap kita dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, yang dapat baik untuk kepentingan masyarakat gitu Mbak. Pak Sigit, Ya. ini perlu juga nih Pak Sigit dari pidana agar masyarakat ini bahwa lembaga itu bukan hanya APH, tapi ada lembaga lain yang punya kewenangan administratif. Silakan Pak. Ya, pertama saya setuju yang tadi yang pengertian bahwa pidana itu ultimum remedium ya, upaya terakhir. Jadi sebetulnya kalau ada upaya-upaya lain, upaya administratif yang lebih efektif yang bisa menyelesaikan, ya pidana nggak perlu sebetulnya. Jadi walaupun saya orang pidana, saya termasuk yang setuju bahwa pidana itu ultimum remedium. Kecuali kalau bidang lain sudah tidak memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum masyarakat, baru hukum pidana berjalan. Nah, dalam konteks terkait dengan masyarakat ya, masyarakat umum itu kan juga tidak tahu secara detail, secara pasti apa yang terjadi gitu. Tapi selalu dimulainya mungkin dengan asumsi, sehingga itu akan sangat berbahaya kalau yang diviralkan itu asumsi. Nah, kalau itu yang mempengaruhi dalam konteks penegakan hukum kan, wah itu sangat Berbihi, bukan cuma berbahaya tapi berbihi. Itu justru akan mengganggu dalam konteks ini, bahwa sebagai negara hukum itu negara yang harus memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan hukum ya, baik individu, masyarakat atau negara. Maka kalau aspek-aspek yang tadi yang asumsi menjadi viral dan akan menekan dalam konteks penegakan hukum, itu akan mengganggu sisi fungsi negara untuk memberikan perlindungan hukum tersebut. Jadi bicara kerugian negara, sekali lagi perlu dilihat dulu apakah ini memang keuangan negara secara nyata, ataukah ini baru asumsi potensi, atau bahkan tadi dibilang halusinasi. Imajinasi. Agak serem memang ketika yang viral ini berbeda. Tapi saya mau tanya lagi nih sama Bapak berdua, untuk bisa membuat agar masyarakat ini semakin paham, semakin cerdas, karena kita bicara kebenaran di sini kepada sahabat kebenaran yang menyaksikan di rumah. Kerugian negara, korupsi, nah ini yang mesti ditekankan. Kita ulang-ulang terus supaya orang yang melihat ini ingat lagi Pak Sigit dulu. Ya, sebetulnya sekarang kan berbagai media itu sudah banyak ya untuk bisa diakses oleh masyarakat ya. Jadi seperti ya ADR TV membuat satu materi tentang berbagai isu hukum, saya kira ini sesuatu yang akan bisa membantu memberdayakan. Nah, ada media yang lain, saya kira mungkin harus juga diarahkan masyarakat itu bukan hanya untuk hal-hal yang nggak penting untuk mengakses internet ya, tapi untuk mau mengakses hal-hal yang justru akan bisa memberikan kontribusi untuk ya dalam konteks penegakan hukum terhadap penegak hukum di negara kita. Salah satunya kan kalau kita kutip pendapat Pak Suryono Sudharto kan, aspek kesadaran hukum masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting, sehingga bukan hanya ingin menekan penegak hukum tapi berkontribusi untuk penegakan hukum sebagai unsur dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Nah, ini akhirnya jadi ke belakang lagi, di hulunya harus sadar dulu. Ini bener apa enggak? Ini iya apa enggak? Jangan kemudian pengennya menekan justru malah kemana-mana ya kan? Kayak Bengawan Solo mengalir sampai jauh. Kalau Pak Dian? Ya, Mbak, jadi kalau saya kan identifikasi terhadap masyarakat itu sudah harus aware, disadarkan bahwa soal korupsi itu adalah soal suap dan tadinya tipuan. Jadi kalau saya melihat kembali pada Utrecht, Mbak, Utrecht kan saya mengungkapkan ya Pak, ada kalau identifikasi dulu apakah ini adalah suap atau tipuan atau dwelling aja, salah kira terhadap prosedur, wewenang, pelaksanaan itu administrasi. Tapi kalau sudah suap dan juga tipuan, memang betul administrasi negara juga mundur. Silakan ke pidana, silakan itu ada. Nah, jadi harus disadarkan masyarakat. Lihat dulu bahwa korupsi itu ada persoalan suap dan tipuan saja. Jangan kemudian saya salah mengambil kebijakan, saya salah urus perusahaan, ya kalau atau saya salah mengambil keputusan. Nah, kalau itu kan kita harus sadarkan bahwa itu tidak ada di dalam ranah hukum pidana, adanya di ranah hukum administrasi. Dan mungkin Pak Sigit kita tahu ya Pak ya, bahwa di hukum pidana kan nggak ada definisi keputusan, nggak ada definisi kebijakan, nggak ada. Adanya di hukum administrasi, sehingga kalau yang seperti itu ya serahkan ke hukum administrasi
dulu ya. Kecuali misalnya Mbak gini, melanggar prosedur, saya melanggar prosedur. Secara jelas dan nyata melanggar. Tetapi kemudian hanya untuk kepentingan manfaat yang tadi bahwa supaya masyarakat terlayani. Tapi kalau melanggar prosedur ternyata setelah saya menerima sesuatu ya memang serahkan saja yang itu ke pidana. Nah, itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Soal-soal itu yang kemudian memang betul adalah korupsi. Jadi sudah ada perubahan di sana. Satu kalimat kemudian closing statement dari masing-masing narasumber tentang tema kita, kerugian negara dari korupsi pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, Pak Dr. Sigit Suseno. Ya, terkait dengan unsur kerugian negara, bahwa tidak setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian negara itu tindak pidana korupsi. Tapi harus dilihat terlebih dahulu apakah ada perbuatan melawan hukum disertai dengan mens rea dari pelaku. Kalau itu terbukti dan kemudian dibuktikan ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang didasari mens rea tersebut, ada hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, maka itu baru tindak pidana korupsi. Jadi mesti jelas identifikasinya dulu, benar atau enggak, gitu kan ya, Pak? Ya, jadi ikatnya Mbak, bahwa penegakan hukum itu harus adil. Adil tadi sesuai dengan pilar di Mahkamah Agung Amerika Serikat, gedungnya Amerika Serikat, sayangnya nggak di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu dinyatakan bahwa keadilan adalah basic pilar utama dari terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Jadi adil dulu, baru kemudian Anda mau berharap pemerintahan itu baik. Jadi, nah itu yang harus dilakukan proporsionalitas terhadap suatu pelanggaran, apakah pelanggaran itu hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, adil semua, maka kita akan sangat berharap akan betul-betul terwujud suatu pemerintahan yang baik. Kalau nggak ada keadilan, saya tidak bisa mengharapkan lebih bahwa memang terwujud good governance di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Sigit Suseno SHM Hum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kemudian Pak Dr. Dian Puji Nugrah Simatupang, pakar hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia. Sahabat kebenaran, mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan tersendiri dan mengingatkan kembali khususnya kesadaran kita. Ada tindakan yang memang itu jelas-jelas memiliki niat buruk atau evil tadi ya Pak ya. Tapi ada yang memang sebenarnya ini adalah administrasi saja. Dilihat dulu, pelan-pelan melihatnya, tidak kemudian cepat panas karena dia viral. Nah, mudah-mudahan ini makin mengedukasi sahabat kebenaran semuanya, dan tema ini mudah-mudahan juga makin mencerdaskan kita semua berkenaan tentang kebenaran-kebenaran yang selama ini kalah dengan kebisingan-kebisingan viralitas yang ada di berbagai media. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Saya Brigita pamit dulu, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi di edisi Suara Kebenaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Bapak. Tapi memang kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita